بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Semoga Allah menerima setiap amal solih yang telah kita lakukan dan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kita perbuat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan hanca kaji kita, di mana pekan kemarin, Selasa kemarin, kita sudah masuk ke materi tentang wakaf. Masih ingat Pak apa itu wakaf? Ada 3 istilah ketika kita berhenti dalam membaca Al-Quran. Ya. Pertama ada wakaf, kedua ada saktah, yang ketiga ada yang masih ingat? Wakaf, saktah, qata'. Apa Pak? Wakaf, saktah, qata', ya. Kalau wakaf berhenti sejenak, mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan, ya. Itu wakaf. Kalau saktah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Itu saktah. Kalau qata' berhenti bacaan Qur'annya, sudah atasan, ya, selesai bacanya. Itu qata'. Kemudian di pekan kemarin kita membahas tentang macam-macam wakaf, macam-macam pemberhentian. Yang pertama ada namanya wakaf al-ikhtibari. Wakaf karena seorang guru sedang menguji muridnya. Ya, aslinya ketika kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu harus satu nafas. Tidak boleh ketika membaca Al-Quran kita mencuri nafas. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu. Enggak boleh begitu. Harusnya ngalir aja. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Gitu. Satu nafas. Kalau berhenti namanya wakaf, ya, berhenti dan kemudian mengambil nafas namanya wakaf. Nah, kalau Bapak Ibu baca Qur'annya kayak tadi yang saya contohkan, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli, itu namanya mewakaf-wakafkan. Dan kita tidak boleh sembarangan wakaf, tidak boleh sembarangan berhenti. Namun ada kondisi di mana kita berhenti itu diperbolehkan, bahkan seperti di mana saja, Contohnya yang pertama tadi namanya wakaf ikhtibari. Wakaf karena seorang guru sedang menguji muridnya. Kata gurunya tuh, "Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa." Lanjutkan. Berhenti, kemudian suruh melanjutkan, itu boleh.
walaupun terlihatnya seperti sembarangan. Ya, seorang guru boleh berhenti di mana saja dalam tanda petik dalam rangka menguji kemampuan si muridnya. Ini ngecek nih, hafalannya udah oke belum? Cing, cing gitu ya kata gurunya teh. Mau cek juz berapa nih? Ah, mau cek juz 22. Oke, coba cek juz 22. Lanjutkan ini ya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Berarti di sana. Bukan tanda wakaf, berhenti aja. Lanjutkan. Nah, itu boleh. Namanya wakaf ikhtibari. Apa Pak, Bu? Ikhtibari. Yang kedua adalah wakaf intidhari. Ya. Wakaf intidhari. Ini wakaf ketika seorang guru mengajarkan cara bacanya. Bapak Ibu perhatikan seperti ini bacanya ya. Lan tanalul berhenti. Hatta ya coba ikuti ya seperti itu. Berhenti di mana saja ya dalam rangka mengajarkan murid. Namanya idhari. Apa Pak? Yang pertama tadi apa? Ikhtibari. Yang kedua intidhari. Baik. Yang ketiga adalah wakaf idtirari. Idtirari ini wakaf karena darurat. Bapak Ibu lagi baca Quran. Qad sami'allahu qawlan lati tuqka fi zawjiha wa tashtaki ila haji contohnya. Lagi baca Quran tiba-tiba bersin. Ini darurat, boleh. Ya. Atau tiba-tiba lagi baca Quran saking ingin baca Qurannya lagi ngantuk baca Quran juga. Ya. Kan di antara sunnah katanya tuh kalau kita ingin tidur, hendak tidur baca surah Al-Mulk ya. Kan lumayan ya. Tabarakalladzi biyadihil. Udah panjang lumayannya. Nah, kalau tiba-tiba menguap enggak apa-apa. Ya. Namanya wakaf idtirari. Wakaf karena kondisi darurat. Apakah tadi karena kehabisan nafas, bersin, nguap, batuk, ya. Itu boleh. Kemudian yang keempat namanya wakaf ikhtiyari. Ini wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang kita usahakan. Ya. Wakaf apa Pak, Bu? Ikhtiyari. Dan inilah barometer kesempurnaan baca Quran seseorang ketika wakaf ikhtiyarinya pas. Kan masih ingat ya, arti tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang namanya baca Quran yang tartil itu adalah membaca Quran pakai tajwid dan tepat di mana berhentinya. Tidak sembarangan. Itu namanya tartil. Nah, di sini wakaf ikhtiyari. Namanya ikhtiar, namanya usaha, ini pasti beda-beda. Ada yang sempurna, ya istimewa kalau dulu kita berjaman rapot mah ya. Ada yang istimewa, ada yang baik sekali, ada yang baik, ada yang cukup, ada yang gagal ya. Nah begitupun dalam wakaf ikhtiari Bapak Ibu, ada yang benar, ada yang kurang. Ya, nah ada pembagiannya. Yang pertama yang termasuk wakaf ikhtiyari adalah wakaf tam. Wakaf tam itu artinya sempurna. Sempurna secara lafadznya, sempurna secara maknanya. Yang pertama adalah wakaf tam. Sempurna secara lafadz, sempurna secara makna. Contohnya,
di surah Al-Fatihah. Kita baca Maliki yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ibu bapak berhenti di kata Maliki yaumiddin, itu sudah sempurna secara lafadznya sempurna, maknanya sempurna. Maliki yaumiddin itu artinya apa? Allah yang menguasai hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tauhid kita kepada Allah, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Sempurna secara lafaz, sempurna secara makna. Contoh yang lain, ada kata ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berhenti. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, ketika tadi Bapak Ibu berhenti wa ulaika humul muflihun. Berhenti, kemudian melanjutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Secara lafadznya sempurna, secara maknanya sempurna juga. Karena yang ayat sebelumnya menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, ayat selanjutnya menceritakan tentang orang-orang kafir. Sempurna. Ini yang paling keren baca Quran, wakofnya tuh paling mantap. Ya. Cuman kita ngerti gak ya? Tidak semua kita ketika kita membaca Quran kita ngerti ya. Nah, ini memang tantangannya. Makanya ya kita ketahui dulu ya macam-macam wakofnya. Ya. Apakah kemudian wakof tam ini hanya terjadi di akhir ayat? Sesungguhnya tidak. Ada yang tengah ayat tapi secara lafaz dan maknanya sudah sempurna. Ya. Contohnya ada di surah An-Naml ayat yang ke-34. Ada ayat gini, waja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Tengah ayat tapi lafaz dan maknanya sudah sempurna. Ya. Ini yang pertama waqaf tam. Ya. Ini pembagian daripada waqaf ikhtiyari, ya. Waqaf ikhtiyari ada pembagian yang pertama waqaf tam, sempurna. Yang kedua adalah waqaf kafi. Waqaf kafi adalah waqaf pada ayat yang maknanya sudah sempurna namun masih ada hubungan lafaz dengan ayat selanjutnya. Contohnya, ya. Waqaf kafi adalah ini. Kita lanjutkan tadi yang surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti nih. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Nah, ketika kita berhenti am lam tunzirhum la yu'minun. Berarti khatamallah. Nah, ini memang secara lafaz sudah cukup sempurna, tapi masih ada hubungannya. Karena Allah telah menceritakan karakter orang kafir di sini. Bahwa orang kafir yang dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan sama saja. Kemudian kata Allah, hatinya telah dikunci. Nah, maka masih ada hubungan antar waqaf tersebut. Disebutlah waqaf kafi. Yang ketiga adalah waqaf hasan. Apa Pak? Oke, coba cek dulu. Yang pertama waqaf apa tadi? Tam. Yang kedua kafi. Kafi ya. Yang ketiga hasan. Waqaf hasan adalah waqaf pada ayat yang maknanya sempurna
masih ada hubungan makna dan lafaz. Sudah sempurna sebenarnya mah, tapi masih ada hubungannya. Contohnya di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, Bapak, Ibu berhenti di kata wa yuqimunas shalah. Ini boleh berhenti. Tapi sebenarnya dia masih ada hubungan makna dengan yang selanjutnya. Maka idealnya dibacanya tidak berhenti di kata wa yuqimunas shalah, karena ada paket orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang beriman itu ya salat, ya infak gitu. Nanti salat unggul, tidak hanya salat unggul tanpa infak. Jadi kalau ngaku iman, ya itu paket berarti. Ya salat, ya infak. Nah, nanti di wa yuqimunas shalah memang sudah sempurna juga orang beriman mendirikan salat. Tapi alangkah baiknya dipaketkan dengan infaknya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang ketiga, namanya waqaf hasan. Kemudian yang keempat dari pembagian waqaf ikhtiyari adalah al-waqful qabih. Qabih. Apa qabih itu? Qabih artinya jelek. Ada juga nih berhenti dan jelek. Ya. Berwaqaf pada ayat yang maknanya belum sempurna karena ada keterkaitan dengan kata berikutnya. Baik secara lafaz maupun secara makna. Sehingga menimbulkan kesan makna yang salah dan merusak. Contohnya, Bapak Ibu baca gini. Alhamdulillahi Rabb. Segala puji bagi Allah Tuhan. Berarti di sana. Ini tidak baik ini, ya. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung paketkan dengan al-alaminnya. Jadi biar sempurna secara maknanya. Apalagi kalau sampai bertentangan dengan tauhid. Yang pernah saya contohkan, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kalau contohnya ada yang bacanya begini, ini sengaja bacanya fa'lam annahu la ilaha. Sengaja berhenti di sana. Padahal nafasnya masih panjang, tidak batuk, tidak nguap, tidak ada hal-hal yang membuat dia darurat. Sengaja saja di sana, itu bahkan dosa saking jeleknya. Ya, kenapa? Karena ketika mengucapkan la ilah artinya tiada Tuhan. Ya. Ini yang membuat akhirnya waqaf yang keempat, ya, ini jadi qabih. Bahkan saking qabihnya, saking jeleknya bisa berdosa kalau dilakukan secara sengaja. Begitu ya. Itu Bapak Ibu bahasan kita tentang pembagian waqaf ikhtiyari. Tentu kita inginkan setiap kita baca Quran waqafnya waqaf yang tam, yang sempurna. Namun kalau ada kondisi tertentu jadi yang kafi atau hasan masih boleh. Yang enggak boleh kita berhenti yang waqaf qabih, waqaf yang jelek. Begitu? Cukup dimengerti Bapak Ibu? Ya, semoga memang jadi nambah pengetahuan yang berbuahkan amal bagi kita semuanya.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.